Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Putri Febriani dengan NIM A5102301151 dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2024, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video ini saya akan membahas tentang perkembangan moral pada anak usia dini yang dibuat untuk ujian akhir semester 2 mata kuliah perkembangan peserta didik. Apa itu moral dan perkembangan moral? Moral berasal dari kata Latin mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Perkembangan moral adalah serangkaian perubahan yang dialami oleh individu dalam meningkatkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan sosialnya secara terus-menerus. Jean Piaget mengatakan bahwa perkembangan moral terbagi dalam dua tahapan. Tahap pertama disebut tahap realisme moral, sedangkan tahap kedua disebut tahap moralitas otonomi. Yang pertama, dalam tahap realisme moral, perilaku anak ditentukan pada peraturan perilaku yang spontan dan tidak disadari. Ini biasa terjadi pada anak usia kurang dari 11 sampai 12 tahun. Selanjutnya, dalam tahap moralitas otonomi, anak menilai perilaku atas dasar tujuan yang mendasarinya. Ini biasa terjadi pada anak usia 11 sampai 12 tahun ke atas. Selain Piaget, Lawrence Kohlberg juga membagi tahap-tahap perkembangan moral anak menjadi 3 tahapan sebagai berikut. Tahap pertama, tingkat prakonvensional, terdiri dari 2 tahapan, yaitu anak melakukan sesuatu akan memperoleh hadiah dan tidak mendapat hukuman. Yang kedua, anak tidak lagi secara mutlak tergantung pada aturan yang ada dan lebih berorientasi pada prinsip kesenangan. Yang kedua, tingkat konvensional, terdiri dari 2 tahapan, yaitu yang pertama, anak memperlihatkan perbuatan yang dapat dinilai oleh orang lain. Yang kedua, anak mulai menyadari kewajiban untuk melaksanakan norma-norma yang ada dan mempertahankan pentingnya keberadaan norma. Dan yang terakhir, tingkat postkonvensional, terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama, ada hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya. Artinya, bila seseorang melaksanakan kewajiban, maka ia berharap mendapat perlindungan dari masyarakat. Yang kedua, ada norma etik dan norma pribadi yang bersifat subjektif yang menilai apakah suatu perbuatan itu baik atau tidak baik. Ada 3 strategi yang dapat dilakukan dalam pembentukan perilaku moral pada anak. Yang pertama, ada latihan dan pembiasaan, merupakan strategi yang efektif untuk membentuk perilaku tertentu pada anak-anak, termasuk perilaku moral. Dengan latihan dan pembiasaan akan terbentuk perilaku yang bersifat relatif menetap. Misalnya, jika anak dibiasakan untuk menghormati anak yang lebih tua atau orang dewasa lainnya, maka anak akan memiliki kebiasaan yang baik, yaitu selalu menghormati kakak atau orang tuanya. Yang kedua, strategi aktivitas bermain. Hasil penelitian Piaget menunjukkan bahwa perkembangan perilaku moral anak terjadi melalui kegiatan bermain. Pada mulanya, anak bermain sendiri tanpa menggunakan mainan. Setelah itu, anak bermain menggunakan mainan, namun dilakukan sendiri. Kemudian, anak bermain bersama temannya, namun belum mengikuti aturan yang berlaku. Selanjutnya, anak bermain bersama temannya berdasarkan aturan yang berlaku. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Pendidikan moral dapat disamakan dengan pembelajaran nilai-nilai dan pengembangan watak yang diharapkan dapat dimanifestasikan dalam diri dan perilaku seseorang seperti kejujuran, keberanian, persahabatan, dan penghargaan. Pembelajaran moral dalam konteks ini tidak semata-mata sebagai situasi seperti yang terjadi dalam kelas formal di sekolah dan berbeda orientasinya sesuai dengan rentan usia anak. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.